lagi nih di Kata Netizen Live Instagram. Gak kerasa ya udah bulan Maret loh. Kita nanti coba gabung dan kita coba sapa juga ada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya. Ada Pak Dedi Irianto. Selamat siang, Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini baru suaranya oke nih. Nah ini baru oke Pak, nggak putus-putus ini. Pak Dedi, sebelumnya kita mau ngucapin selamat ulang tahun ya buat teman-teman Damkar Kota Surabaya, Pak Dedi. Iya, terima kasih. Selamat ulang tahun. Ulang tahun yang ke berapa ini Pak? 100 berapa Pak? Kalau nggak salah ini Pak kemarin Pak. Damkar ini. Ke 102. Jadi tahun 2021 ini adalah ulang tahun yang ke-102. Artinya sudah lebih 1 abad ya Dinas Pemadam Kebakaran. Benar. Iya. Membantu memadamkan api gitu ya. Iya. Pak, ini mumpung saya ingat, saya ini punya cita-cita dulu itu jadi pemadam kebakaran. Firefighter. Nah, kayak gitu. Ada nggak sih Pak sebenarnya yang di garda terdepan untuk memadamkan kebakaran ini yang cewek gitu? Ada nggak sih Pak sebenarnya Pak? Jadi begini Mbak, beberapa tahun yang lalu itu memang ada namanya Sri Kandi Baruna. Kalau pasukan pemadam kebakaran ini kan namanya Baruna gitu ya. Iya. Jadi dulu ada istilahnya Sri Kandi Baruna. Jadi pemadam kebakaran tapi wanita gitu ya. Tapi dalam perkembangan memang ya kalau wanita begitu di depan bertatapan langsung dengan api, kemudian harus mengevakuasi korban dan harus membawa alat-alat berat untuk melakukan penjebolan dinding dan sebagainya, kecepatannya kurang. Bukan karena kecepatannya kurang, karena kita membutuhkan selain secara teknis juga kecepatan kita butuhkan supaya api itu tidak merambat dan korban segera bisa dievakuasi. Sehingga sekarang cenderung untuk Sri Kandi Baruna ini kita fungsikan untuk peliputannya, karena memang. Tapi mereka juga harus masuk di ring 1. Jadi kalau wartawan dan lain-lain, teman-teman media lain-lain tidak boleh masuk di ring 1 karena mereka tidak menggunakan APD ya, harus pakai helm, harus pakai baju tahan panas. Nah, ini fungsinya Sri Kandi Baruna karena dia juga dilengkapi APD, dia bisa masuk ke dalam, dia bisa melakukan setup, mengambil gambar dan sebagainya, sehingga bisa membantu pasukan untuk menentukan langkah-langkahnya, karena dia bisa mengambil gambar dari lebih dekat. Oh, ini yang apinya masih di sini, apinya di sini. Itu juga cukup membantu untuk dari Sri Kandi Baruna. Wah, Pak, itu bajunya itu kan kelihatan berat banget ya Pak. Saya pernah meliput kebakaran waktu itu di SMP 21 Surabaya. Mereka ini belum lagi sepatunya, helmnya, alatnya, selang-selangnya gitu. Pak, itu beratnya itu berapa sih Pak total itu Pak? Aduh, sampai kemeringet aku sampean waktu itu lihat itu ya. Jadi kalau APD lengkap ya, APD lengkap yang digunakan oleh pasukan itu, jadi mulai helm, baju, kemudian breathing apparatus sampai sepatu, kurang lebih bisa sampai 20 kilo Mbak yang dia bawa. Astagfirullah ya Allah, 20 kilo. Aduh, lebih dari berat badanku. Kamu jalan sudah bungkuk. Sama breathing apparatusnya ya, ada breathing apparatus, ada tabung yang dia bawa itu, helm. Pak, itu dituntut sama kerja cepat juga ya Pak, pastinya Pak ya. Lari-lari gitu ya. Gitu kan. Ya Pak, ini kita kan mau deket musim kemarau juga nih ya, ya emang juga mau deket musim kemarau gitu kan, tapi nggak menutup kemungkinan pas musim-musim hujan kayak gini Pak, itu juga bisa terjadi kebakaran nih Pak. Nah, terbaru kemarin kan ada tuh Pak yang sempat menimbulkan korban jiwa tuh Pak ya. Nah ini kira-kira apa sih Pak yang kudu dilakukan supaya kebakaran itu nggak terjadi gitu loh Pak? Antisipasinya seperti apa terlebih dahulu, karena memang yang lebih sering terjadi kan di perumahan-perumahan, di rumah-rumah ya. Kalau kantor kan memang
gedung-gedung itu kadang mungkin sudah ada dilengkapi peralatan-peralatan juga ya. Nah, gimana nih Pak? Ya, jadi Mbak, kejadian kemarin yang kebakaran di Wonosari ya, saya sedikit menceritakan kronologisnya. Jadi sebetulnya waktu itu juga hujan. Kebetulan di TKK punya usaha counter HP, dia juga usaha bensin eceran. Ya, pada saat bensin, kemudian karena cuaca hujan, dia kemudian masukkan bensin tadi ke botol-botol. Nah, yang tidak disadari bahwa mereka melihatnya bensin itu hanya cairannya saja. Padahal bensin ini ada gasnya. Pada saat dia menuangkannya di dalam rumah akhirnya, karena hujan waktu itu, dia nuangkan bensin di botol-botol itu di dalam rumah. Padahal pada saat menuangkan ini cairan ini ada gasnya. Gasnya itu ngumpul di dalam rumah itu, di ruangan itu. Gas yang dikeluarkan oleh bensin. Nah, memang segitiga api, kita istilahnya ada segitiga api. Kebakaran itu adalah timbulnya titik api di tempat dan waktu yang tidak kita harapkan dan tidak terkendali. Itu namanya kebakaran. Tapi kalau api itu ada di tempat yang kita inginkan, di kompor dan sebagainya, memang bermanfaat. Tapi pada saat api itu di tempat yang tidak kita inginkan dan tidak terkendali, itu namanya kebakaran. Dan itu ada segitiga api, di mana segitiga api itu ada bahan yang terbakar, kemudian ada oksigen, dan ada titik api, pemetiknya, pemicunya, gitu ya. Nah, kalau kami menganalisa yang kejadian di Wonosari, itu karena dia habis menuangkan di botol-botol itu, uap itu mengumpul di ruangan itu. Itu adalah satu dari segitiga itu adalah bahan yang sudah terbakar di situ sudah muncul. Kemudian di ruangan itu ada oksigen. Oksigen sudah ada di ruangan itu. Nah, kemudian pemacunya apa? Yang kita curigai pada saat itu, mungkin itu kan maghrib. Jadi siang menjelang, jadi dia kejadiannya jam 5, jam 6, jam 5 sore. Jam 5 lebih 13 kalau nggak salah, menjelang maghrib. Kemungkinan itu dia mau gelap, kemudian mau menyalakan lampu atau menyalakan apa, sehingga timbul percikan. Di situ sehingga muncullah api tadi. Atau kemungkinan lain di rumah itu ada yang merokok, kemudian dari gas itu sudah mengumpul dalam konsentrasi tertentu, itu kalau ada rokok itu bisa menjadi pemicu timbulnya api sehingga muncullah kebakaran tadi. Nah, kejadian di Wonosari seperti itu, dan kemudian bensin itu karena begitu timbul api, bensinnya kemudian pecah semua di situ. Api sudah sangat besar. Kemudian sebetulnya korban itu, ibu itu sudah keluar dengan anak yang pertama. Kemudian beliau ingat kalau ya mungkin naluri keibuan pasti selalu ada. Bahwa ada anak yang nomor 2 masih tidur di dalam. Jadi dia masuk lagi untuk maksudnya mau mengambil anaknya yang kecil yang masih tidur di belakang itu. Tapi begitu masuk, api sudah semakin besar. Jadi memang yang saya pada saat sosialisasi selalu saya sampaikan, bila terjadi kebakaran, semaksimal mungkin sudah upayakan bisa keluar, apapun kondisinya keluar gitu. Karena sebetulnya yang pembunuh utama dari kejadian kebakaran korban itu bukan karena apinya, tapi karena dari asap ya. Jadi awal-awal itu asap karena menghirup asap yang dari sumber api tadi, kemudian pingsan dan sebagainya. Jadi mohon maaf kami sampaikan bahwa pada saat kita temukan korban ini posisi di kamar mandi. Sekali lagi saya sampaikan bahwa di kamar mandi justru kalau kejadian kebakaran itu malah berbahaya. Karena ruangannya tertutup, tidak ada saluran udaranya, dan pasti akan
ya mohon maaf pasti fatal akibatnya. Dan kondisi jenazah pada saat kami temukan, baju ini masih utuh, jadi tidak ada kena api apa, bajunya masih utuh, pakai apa namanya, daster itu masih utuh, warna hitam itu masih utuh. Kemudian putranya juga begitu, masih pakai celana orange, celana pendek orange sama kaos putih di atasnya, tidur di kasur itu masih utuh. Artinya jadi meninggalnya bukan karena api, kebakar api, tidak, artinya itu sudah keracunan dahulu. Jadi sehingga kami sarankan kalau ada kejadian kebakaran apapun, ini upayakan langkah yang pertama itu untuk keluar dari ruangan itu. Misalnya kalau ketemu selimut, ya selimutnya dibasahin, ditutupkan di wajahnya, cepat langsung keluar. Upayakan untuk segera keluar dulu. Itu pada saat kejadian kebakaran. Dan untuk antisipasi pada saat sosialisasi kita sering sampaikan. Jadi untuk kebakaran di rumah ini yang sering terjadi karena dua hal, yaitu dari kompor sama dari listrik, konsleting listrik sama kompor. Nah, kalau yang dari kompor ini dari statistik ya, dari tahun 2019 ini memang ada penurunan yang cukup signifikan, mungkin karena di tahun 2020 ini terjadi pandemi sehingga ada himbauan untuk stay at home, sehingga kalau masak ya ditungguin sampai selesai. Kalau dulu sering kejadian ibu-ibu itu masak air gitu karena lama ditinggal keluar lupa ngobrol keasikan, dengerin Gen FM enak-enak gitu lupa kalau lagi masak. Jadi sehingga sampai kering terus gebros, sering kebakarannya terjadi itu. Nah ini agak menurun. Jadi kalau ya terkait dengan kompor, upayakan kalau masak ditungguin sampai selesai, jangan ditinggal. Dan kalau beberapa kejadian yang karena gas LPG yang kayak di ayam geprek kapan hari itu, yang ya bener, Pak, makan korban juga gitu. Itu LPG ngebros, nyala apinya di kamar mandi, dia bawa ke kamar mandi. Sekali lagi mandi ini malah sebetulnya bahaya. Tapi biasanya refleks kita gitu kan, api ini pasti musuhnya banyu, akhirnya dicari di kamar mandi. Padahal gas, walaupun dimasukkan ke air, gasnya tetap keluar ke atas karena dia BJ-nya lebih ringan. Dia gasnya tetap keluar, dan kamar mandi kan biasanya sirkulasi udaranya malah tertutup, tidak ada sirkulasi udaranya, sehingga malah gasnya itu ngumpul di kamar mandi, begitu kena titik api, ada percikannya, malah meledak. Yang kejadian seperti itu. Sehingga kalau ada tabung LPG yang ngowos, ngebros, bawa keluar. Memang fungsinya bawa keluar supaya cepat terurai di udara. Itu yang kompor sama LPG. Kemudian kalau terkait dengan listrik, himbauan kami kalau sosialisasi sering kita sampaikan, kadang kita kurang teliti ya. Bukannya kurang teliti, tapi kita lupa bahwa sebetulnya kabel-kabel itu ada masa kadaluarsanya. Jadi memang dianjurkan ada kadaluarsanya, kabel-kabel itu mesti ada tulisannya, ada kadaluarsanya itu pasti ada. Jadi sebetulnya kita harapkan kalau yang secara teori yang terbaik itu penggunaan kabel itu instalasi di rumah 10-15 tahun itu harusnya diganti. 10-15 tahun intinya instalasi kabel-kabel di dalam rumah itu mestinya diganti, dilakukan penggantian. Itu yang dianjurkan untuk aman. Kemudian terkait dengan konsentrasi listrik, kemudian yang kedua, pemakaian alat-alat elektronik. Kadang-kadang alat-alat elektronik itu sekarang kan mereknya macam-macam, gitu. Alatnya macam-macam. Yang kita anjurkan kalau membeli alat elektronik minimal ada yang berstandar SNI, gitu ya. Paling tidak ada yang standarisasinya lah. Juga ya Pak ya. Pengaruh. Salah satu contoh yang sering terjadi kipas angin. Ya kipas angin ini udah mereknya nggak tahu, mereknya apa, dipanjer. Pernah kejadian yang di atas itu yang muter sama yang kipas angin duduk itu pernah kejadian yang ditandes juga gitu. Konsletingnya dari kipas angin. Udah mereknya nggak jelas, dinyalakan non-stop, tidak berhenti-berhenti. Sering kan itu kejadian di rumah, sering seperti itu. Karena kemudian dipasangkannya di itu karena nggak pakai AC supaya dingin, dinyalakan terus, kemudian ditinggal biar dia keluar, biar kemana, kipas angin tidak pernah dimatikan.
Itu hingga pada ini kalau tidak SNI atau apa, ini akan mengalami aus dan bisa menimbulkan konslet. Makanya anjuran kami kalau membeli peralatan elektronik sebaiknya yang ada standar SNI-nya. Kemudian pemakaian ini colokan itu juga sangat penting untuk diperhatikan. Kadang-kadang apalagi sekarang sudah banyak yang pegang HP, satu orang sampai HP-nya 3. Nah, ini satu colokan ini ditambahi T, ditambahi itu, jadi satu titik ini bebannya sangat tinggi gitu loh. Jadi beban satu titik dikasih beban yang sangat tinggi sehingga bisa menimbulkan kebakaran. Itu antisipasinya seperti itu yang sering terjadi meskipun musim hujan ya memang ada saja yang terjadi, tapi angkanya secara statistik sudah menurun drastis. Dan beberapa titik itu kejadian kayak tadi malam itu kompor tadi malam di Kebonsari Gang Masjid ya, Kebonsari Gang Masjid dekat SD Inpres Gang Damen itu sudah berhasil dipadamkan sendiri oleh warga. Jadi makanya di mutu pemadam Surabaya ini juru padam yang sebenarnya adalah warga. Oleh karena itu kami sering melakukan sosialisasi supaya warga ini juga punya keahlian, punya ini, sehingga kalau ada kebakaran di awal, sebetulnya yang sangat krusial itu kebakaran ini di 3 menit pertama, itu sangat pengaruh. Jadi kami sudah sebetulnya ada tutorialnya, ada videonya, kita sengaja membakar suatu ruangan, kita lihat di menit-menit itu, menit keberapa lah yang sangat, di 3 menit pertama itu sudah suhu ruangan tinggi sehingga api itu tanpa perambatan langsung bisa membakar seluruh ruangan itu. Nah, dan yang terakhir, kalau ada kebakaran, harapan kami jangan panik. Kalau sudah panik itu biasanya bengong, nggak tahu mau ngapain. Jadi jangan sampai panik. Dan safety first. Jadi yang pertama itu utamakan keselamatan dulu. Sudah jangan mikirin barang, jangan mikirin yang lain-lain. Jangan panik, safety first, utamakan keselamatan diri, cari jalan keluar. Nah, itu yang selalu kita himbaukan kepada masyarakat. Itu Bang, sementara yang saya sampaikan ya. Ya. Pak, ini menarik Pak, soal tadi kebakaran tuh ya. Tadi bahwa pemicunya itu nggak hanya dari gas, tapi bisa dari liquid juga ya Pak ya, bisa dari listrik, bisa dari apapun itu. Beban listrik, kabel listrik. Ya, ini kan pasti penanganannya beda tuh Pak. Kalau misalkan sudah nemuin, ini ada yang asap atau percikan api kecil gitu misalkan Pak, itu kan nggak semena-mena kita harus, misal nih listrik ya, kita madamin pakai air, pasti nanti akan berbahaya kan efeknya Pak ya, betul ya? Nah ini penanganannya gimana? Jadi untuk tiap-tiap kasus tadi. Mohon maaf ya nggak putus-putus, tapi mungkin saya bisa menangkap. Jadi memang untuk setiap materi, setiap bahan yang terbakar itu kita ada barang itu ada 4 klasifikasi. Klasifikasi A, B, C, D. Mulai dari yang A ini kertas, apa dan sebagainya, sampai yang D ini yang logam. Jadi logam ini juga bisa terbakar. Kemudian bahan cair dan gas, kemudian ada lagi kayak plastik dan kayu dan sebagainya. Nah, analisa kami yang kejadian di Wonosari itu karena terbakar bensin dan warga itu mungkin nyiram dengan air. Justru karena memang dengan air itu membuat api semakin besar. Karena apa? Bensin dengan air kan lebih ringan bensin. Jadi kalau disiram, dia malah posisinya di atasnya air. Jadi begitu air mengalir kemana, bensinnya ada di atasnya, sambil apinya juga ikut menyala di situ. Jadi memang ada beberapa bahan pemadam yang ada di kami, itu menyesuaikan dengan bahan apa yang terbakar. Jadi kayak APAR, alat pemadam api ringan, ini mestinya supaya aman setiap rumah mestinya mempunyai, harusnya. Jadi APAR itu minimal ada di rumah, itu minimal 1 lah ada. Jadi untuk penanganan pertama. Demikian juga yang di mobil, karena di mobil itu juga ada yang alat APAR kecil khusus di mobil juga ada. Jadi di APAR ini ada yang kami tahu saat ini yang kami gunakan itu ada 3 jenis. Jadi yang isinya yang pertama itu foam.
Jadi yang isinya foam ini biasanya digunakan kalau untuk ada kebakaran bahan bakar seperti bensin, solar itu kita memadamkannya dengan apar yang isinya foam. Kemudian ada yang isinya powder, jadi kayak serbuk begitu. Itu biasanya kita gunakan pemadaman kalau yang terbakar itu listrik, gardu listrik, ada konsleting di meteran listrik dan sebagainya. Ini kita menggunakannya dengan powder tadi, dengan bahan powder. Kemudian ada yang bahannya CO dari karbon oksigen. Jadi ada CO ini, dia akan mengikat oksigennya di situ sehingga dia memutus segitiga api tadi, memutus oksigennya. Segitiga api tadi kan bahan yang terbakar, ada api pemicu sama oksigen. Kita putus salah satu itu, kita untuk mematikan api itu. Gitu Mbak. Oke, nah ini ada yang tanya juga nih Pak. Tadi sempat apa ini? Vera Yuni, kalau kebakaran hutan gimana Pak? Nah, ini bedanya, ini mungkin bisa menjelaskan Pak Dedi. Bedanya musibah kebakaran hutan dan kebakaran rumah, gedung dan lain sebagainya ini gimana Pak? Ya kalau di Surabaya kan nggak ada hutan ya. Di Surabaya kan nggak ada hutan ya. Tapi mungkin hutan kota. Tapi tetap secara teori kita harus memutus segitiga api tadi. Jadi mana yang lebih mudah kita putus? Kita putus dari bahan yang mudah terbakar tadi, artinya ya nanti bahan yang apa di hutan kan kayu-kayunya, ya kita putus kayu-kayunya itu mungkin kita hindarkan, kita jauhkan dari api gitu, atau apa oksigennya dengan kita semprot dari atas yang selamanya. Tapi di Surabaya kami belum pernah melakukan itu, tapi secara teori itu kita harus memutus salah satu dari segitiga api tadi. Iya. Nah ini lanjut ini Vera ini nanya, sekarang banyak juga Pak di luar Jawa ini yang diberitakan ada di kebakaran hutan gitu ya. Maksudnya Vera ini mungkin mengambil contoh yang di Kalimantan yang seringkali terjadi kebakaran, di Riau, spot-spot titik api di wilayah Indonesia ini kan kalau musim panas ini kan banyak bermunculan kebakaran-kebakaran hutan gitu Pak. Apakah penanganannya sama atau sedikit berbeda, lebih kompleks lagi atau gimana nih Pak? Ya. Nah ini ini sekali lagi kita hanya bicaranya teori lagi ya Mbak. Kalau secara praktek saya belum pernah. Nah secara teorinya biasanya yang mendekati, misalnya hutan itu mendekati rumah atau mendekati perkampungan. Jadi pohon-pohon sebelum mendekati rumah itu kita potong paling enggak jarak 1 meter 2 meter. Ini kita potong dulu. Sebelum kebakar kita potong, kita jauhkan dari api sehingga nanti berhentinya api ini di potongan terakhir yang ada jarak dari pemukiman tadi. Paling enggak memutus, jangan sampai api tadi merambat sampai ke pemukiman atau ke rumah. Gitu. Ya, jangan juga kadang kan warga itu mengambil ranting-ranting, mengambil pohon, menebang pohon, diambil yang besar, ranting-rantingnya ditinggal menjadi kering. Dan memang secara teori itu api itu bisa muncul bukan karena kita korek, kita apapun. Kadang-kadang kita kan Surabaya itu kan sering juga ada lahan kosong kebakar, gitu kan? Kalau kita tanya, karena kamu, ya, karena orang buang puntung rokok katanya. Dan kita sudah pernah mempraktekkan Pak. Jadi puntung rokok itu ada tumpukan jerami kering gitu ya, kita buangi rokok, nyala, nggak pernah berhasil menyala, nggak pernah. Jadi ada kemungkinan mungkin ya ada yang sengaja dibakar, mungkin. Tapi secara teori itu memang bisa. Jadi karena sudut panas tertentu, misalnya ada orang iseng buang air di dalam plastik, dibuang gitu aja, kena sinar tertentu nanti bisa menimbulkan satu titik panas, itu juga bisa menimbulkan api. Sebetulnya secara teori pun itu bisa muncul api tanpa harus dikorek, apalagi misalnya di hutan gitu ya, karena panas tertentu, ranting antar ranting kena angin bergesek gini juga bisa menimbulkan titik api yang mengakibatkan kebakaran. Ini Rio jadi inget nih waktu pelajaran sekolah dulu ya, itu pakai louvre gitu ya Pak ya, pakai louvre, kemudian ada cahaya sinar matahari, di bawahnya ada kertas, itu bisa kebakar loh. Betul ya pakai gitu ya? Itu pelajaran fisika kalau nggak salah ya. IPA pokoknya lah ya. Jadi ini memang harus
pembelajaran seperti ini, teori seperti ini, ilmu seperti ini penting banget ya apa yang disampaikan Pak Deddy tadi ya. Terkadang kita tuh masih berpikiran kalau misal kan ada tuh pepatahnya air sama api mana diisok kadok ya yo mana bisa menyatu gitu kan, nggak bisa kayak gitu ya kan. Ya. Terus ini lanjut Pak, ada yang tanya juga kalau penyelamatan saat kebakaran rumah ini terus rumahnya bertingkat Pak. Terus ada orang sakit di lantai 2 kayak gitu kan, perlu ditolong. Nah, itu gimana kayak gitu untuk menyelamatkannya? Oh, si Vera ini ingin jadi pemadam. Kayaknya sih. Kayak gitu. Monggo Pak Deddy silakan. Jadi begini Mbak. Jadi kalau ada kejadian kebakaran, kita perintahkan untuk unit-unit untuk ke lokasi. Langkah yang pertama yang selalu kami perintahkan ke pasukan yang sudah berada di titik lokasi adalah mencari korban dulu, menyisir korban dulu, dan lakukan evakuasi dulu sebelum melakukan pemadaman apinya. Jadi warga harus selamatkan dulu. Kalau kejadian seperti yang tadi, misalnya kalau ada yang sakit di lantai 2, kami punya unit namanya Bronto Skylift yang bisa mencapai ketinggian 104 meter, kita punya satu unit. Kemudian yang ketinggian 55 meter kita punya satu unit, dan ada lagi Bronto Skylift yang bisa sampai ketinggian 42 meter, ini kita punya 2 unit. Artinya kalau memang dibutuhkan ada di lantai 2 itu yang korban yang perlu diselamatkan, yang perlu dievakuasi, kita akan menggunakan unit itu untuk mengevakuasi korban dulu. Itu yang selalu kami sampaikan. Dan setelah evakuasi korban baru kita lakukan pemadaman. Dan yang terpenting selalu yang kita lakukan, perintahkan itu kita memblokir dulu. Jangan sampai terjadi perambatan. Artinya kita memutus tadi segitiga api tadi, yang bahan yang terbakar harus kita lokalisir dulu. Kalau misalnya rumah itu sudah terbakar, ya sudah terbakar, mau diapain lagi? Jadi yang kita perlukan, kita blokir dulu api itu, jangan sampai merambat dulu ke rumah-rumah sebelahnya. Itu yang kita lakukan dulu. Nah, jadi setelah itu baru kita lakukan pemadaman di apinya. Tapi kalau api masih kecil, langsung kita frontal attack, kita langsung tembak apinya. Kalau misalnya kecil dengan sekali tebasan bisa padam, ya langsung kita lakukan. Tapi kalau api sudah besar, ini baru kita lakukan blokir dulu supaya tidak merambat ke yang kita butuhkan sebetulnya informasi dari masyarakat. Jadi masyarakat ini kalau ada kecurigaan apapun terkait dengan kebakaran, segera telepon 112. Mutu kami sebetulnya kita lebih baik kecilik daripada kecolongan. Jadi gitu ya, misalnya dilaporkan ada kebakaran, ternyata datang, oh hanya kompor gebros, tidak apa-apa, itu lebih baik. Daripada seperti ini salah satu contoh yang kejadian yang di sampingnya toko buah hoki ya, rumah yang saya mau sampaikan itu tadi Pak, mendapat penghargaan. Jadi sebetulnya ada warga yang sudah melihat bahwa sebetulnya itu api sudah menyala, tapi warga ini berusaha memadamkan sendiri. Jadi pakai selang dari lantai 2, dia nyemproti pakai selang. Ada yang melihat, jadi sudah dipadamkan, jadi pakai ngapain gitu loh, mestinya harus telepon 112. Dan kejadian itu petugas kami pada saat itu melakukan penyemprotan disinfektan. Kami kan mulai tanggal 19 Maret tahun 2020 sejak pandemi, itu setiap hari petugas kami melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi-lokasi yang positif, ada PX di situ. Nah, kejadian yang di toko hoki itu pas petugas kami melakukan penyemprotan melihat ada asap. Langsung petugas kami merapat ke situ, benar ternyata ada kebakaran, dan keluarga udah nyampaikan, Pak masih ada orang di dalam, masih ada orang di dalam. Nah, kita sampaikan harus evakuasi korban dulu. Itu evakuasi sehingga teman-teman kemarin berhasil mengevakuasi karena ada 5 orang yang usianya udah lansia ya, itu berhasil diselamatkan teman-teman. Jadi ada yang menggendong sambil disemproti air supaya tidak terbakar melewati api yang tadi yang kebakar, apinya itu di depan. Di depan itu api sudah terbakar sangat ini, terus yang itu korban yang diselamatkan itu di kamar belakang. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya begitu ada kecurigaan, ada asap, ada apa, sebetulnya telepon 112. Kami khawatir kalau masyarakat menganggap wah nanti
bayar, padahal layanan kita gratis semua. Jadi yang perlu kita masyarakat, layanan kita gratis semua, tidak dipungut biaya apapun untuk pemadam kebakaran, meskipun sampai kemarin sampai 14 unit datangkan juga, semuanya layanan gratis, layanan Kota Surabaya. Jadi jangan khawatir gitu kalau ada mencurigai ada asap, ada sesuatu yang dicurigai terjadi kebakaran, sudah sampaikan aja. Tapi jangan dibuat-buat. Jadi sering juga kejadian kapan hari itu, kalau di istilah kami ayu ting ting, alamat palsu. Jadi dia ngerjain petugas pemadam kebakaran, tidak ada kebakaran, dia telepon, Pak ada kebakaran di jalan ini, padahal tidak ada. Tapi begitu juga kita tetap akan meluncur, tetap kita meluncur di lokasi untuk memastikan memang itu tidak ada. Salah satu contoh WTC itu pernah dijadikan sasaran ayu ting ting. Jadi satu hari itu sampai 3 kali ada laporan palsu di WTC itu terjadi kebakaran. Dan 3 kali itu kita datengin terus. Kita datengin. Meskipun 1 kali ketipu, kemudian ada telepon lagi, comment center, Pak ini yang telepon yang tadi, nomor yang sama, lokasinya yang dilaporkan sama. Tetap kamu harus berangkat untuk memastikan itu tidak ada apa-apa. Tetap harus berangkat. Itu untuk memastikan. Makanya kemarin PMK Surabaya ini mendapat penghargaan ya dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Pak, boleh tahu yang dapat penghargaan itu kan kabarnya ada 3 ya Pak ya? Yang mendapat penghargaan dari Pak Wali Kota ini ada 3. Ini mungkin boleh disebutkan siapa-siapa aja begitu Pak? Gimana Mbak, putus-putus Mbak? Yang mendapat penghargaan. Mungkin bisa disampaikan ke Sobat Gen yang mendapat penghargaan dari Pak Wali Kota Eri Cahyadi kemarin waktu ulang tahun Damkar ini siapa aja Pak? Katanya ada 3 ya Pak ya? Ya ada 3, itu adalah pasukan dari Rayon 1, dari Rayon Pasar Turi. Pada saat melakukan penyemprotan, sebetulnya dia rencananya hanya melakukan penyemprotan disinfektan untuk rutin melakukan penyemprotan disinfektan di jalan-jalan itu. Begitu ada asap dia merapat. Jadi 3 orang itu Sugeng, terus Farisal sama Bintoro. Jadi itu satu tim, satu unit, satu regu. Jadi di mobil itu ada 3 orang yang mengoperasikan dan 3 orang itu ya juga yang melakukan evakuasi sebelum unit-unit lain datang. Jadi dia yang pertama kali datang, kemudian langsung melakukan evakuasi. Baru kemudian unit yang lain dengan respon time. Respon time kami 7 menit Mbak. Dari laporan, itu yang melaporkan juga tim kami itu. Melaporkan ke comment center ada kebakaran di Taman Tias Nasution. Taman Ais Nasution. Kemudian 7 menit. Iya, 7 menit berikutnya unit-unit yang lain sudah pada datang melakukan pemadaman. Tapi korban sudah berhasil dievakuasi. Iya. Oke. Pak, ini ada teman saya yang nanya, Pak. Ini cita-citanya kayak pengen banget jadi firefighter gitu. Iya loh, firefighter itu pemadam kebakaran tuh keren loh. Aku kalau nonton film itu yo, dari kecil tuh yo, nonton film-film gitu di TV keren yo. Bocoran dong Pak, buka lowongan nggak di Damkar? Nah, tadi juga ada yang nanya di awal. Ini buka lowongan pekerjaan nggak buat pemadam kebakaran ini? Pak Danin Sibilo ini juga nanya, ini anak saya dari lahir adalah Damkar, tolong. Ya. Jadi itu persyaratannya apa aja sih Pak? Dibutuhkan keahlian khusus kah? Atau memang perlu perlu spesifik khusus gitu loh syarat-syaratnya? Atau seperti apa nih Pak? Karena memang berat banget ini kayaknya ya kalau misal jadi petugas damkar ini. Jadi untuk petugas juru padam ini pada saat kita rekrutmen memang yang kita utamakan fisik memang. Fisik dulu. Baru untuk keahlian kita tempa pada saat dia sudah masuk. Jadi pada saat kita rekrutmen biasanya kita tes larinya, kita tes push up-nya, terus pull up, kita tes. Jadi ada paling enggak minimal kekuatan fisiknya itu ada standar yang kita tentukan. Dan setelah masuk baru kita orientasi baru kita asah pikirnya, kita latih, kita perkenalkan pos-pos, kita peralatan-peralatan, cara memfungsikan peralatan, kemudian keterampilannya, teknik-teknik memadamkan dan sebagainya, baru kita latih di situ.
Dan untuk petugas yang sudah kita setiap 6 bulan sekali ini kita jadi meskipun sudah masuk setiap bulan harinya lagi berapa, pusapnya berapa ini tetap kita tes. Kalau tidak memenuhi standar, kita beri waktu lagi dia untuk memperbaiki agar memenuhi standar itu. Kalau memang masih itu tidak bisa, baru bisa kita keluarkan. Karena begini, kenapa kita lebih mengutamakan untuk fisik juga? Karena kita bukan hanya pemadam kebakaran, karena kita juga penyelamatan. Bagaimana fisik kita bisa menyelamatkan orang kalau kita sendiri letoy, kan gitu. Sehingga kami di pos-pos itu punya jadwal. Jadi ada PUDD-nya, Mbak, di setiap pos. Jadi pasukan pemadam ini kalau jam sekian dia harus latihan fisik, harus dilakukan. Jam sekian dia berlatih peralatan. Jam sekian dia harus membersihkan mobil, membersihkan dan sebagainya. Itu harus dilakukan terus supaya mereka tetap ahli, fisiknya tetap terjaga seperti itu. Kemudian mental juga perlu. Jadi kami pernah merekrut salah satu anggota itu juga pasukan juru padam ini badannya secara fisik oleh Mbak, tingginya 180, badannya kekar. Kalau bawa selang, bawa apa pasti kuat. Gendong orang tua pasti bisa itu kan itu. Tapi begitu lihat api, iya betul. Begitu lihat api, ayo maju Pak. Mental juga perlu. Bukan hanya di juru padamnya juga. Juru mudi pernah kita ngerekrut juru mudi. Dia sudah puluhan tahun supir trailer, supir truk trailer. Begitu kita tes, masuk di mobil, denger sirine, gas itu nggak berani. Dengar sirine, sudah nggak bisa ini. Sudah keder. Jadi 3 hal ini yang selalu kita tekankan kepada pasukan Baruna, selain fisik, fikir, juga mentalnya. Ini harus seimbang ini, Mbak. Itu, Mbak. Benar-benar. Ini benar ya kayak yang diomongin sama Paul. Emang latihannya kayak marinir gitu. Seperti marinir gitu, Pak ya, latihan fisiknya ya, Pak ya. Hampir mirip seperti marinir-marinir yang latihan fisik kayak gitu ya. Iya. Benar gitu ya, Pak ya. Oke. Jadi kalau misalkan kamu bukan air panas saja teriak-teriak, kayaknya nggak usah daftar deh. Kayaknya aku gagal deh, soalnya aku kadang kalau kompor itu bukan. Sampai sekarang itu nggak berani. Masang LPG itu nggak berani. Jadi masang LPG nggak berani, Pak. Takut itu tadi. Nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa, ada latihannya. Ada trik-triknya. Ada trik-triknya. Iya, ada trik-triknya juga. Oke. Pak, terakhir dong Pak, mungkin yang mau disampaikan teman-teman Damkar buat Sobat Gen semua ini supaya lebih hati-hati. Lebih hati-hati, lebih peduli, aware lagi lah ketika istilahnya kebakaran ini jangan underestimate, jangan remehkan kebakaran. Itu tadi di awal-awal penting tadi Pak Deddy sempat menyampaikan ya. Harus benar-benar jeli, cek, mencermati kadaluarsa kabel, kayak gitu, titik-titik api yang seperti apa, kayak gitu. Apalagi yang mungkin harus disampaikan kepada juru padam yang sebenarnya ini masyarakat gitu tadi kan ya. Kalau menurut Pak Deddy sendiri apa yang harus pemahaman atau wacana seperti apa lagi yang harus diketahui oleh masyarakat tentang kebakaran pastinya? Jadi begini ya, Sobat Gen ya, selain tadi secara individual ini kalau di rumah tolong dicek lagi kabel-kabel tadi untuk penempatan LPG. Itu ada teorinya, LPG tidak boleh ditempatkan sejajar dengan kompor, misalnya harus di bawahnya atau seperti apa, dan harus ada ventilasi udara yang cukup bagus. Kemudian sebaiknya menyiapkan apar. Kemudian penggunaan colokan listrik itu harus sesuai, jangan membebankan listrik terlalu besar di satu titik, misalnya seperti itu perlu diperhatikan. Kemudian yang rapi, jadi kerapian itu juga mempengaruhi. Kerapian kita menyusun
menata di ruangan dan sebagainya, jangan berserakan. Ini memudahkan juga kalau misalnya terjadi kebakaran. Kemudian yang bersih. Jadi ada pernah kejadian itu yang di mana itu Pak? Jagir ya, yang di Jagir itu rumah tua. Jadi itu merambat karena dari sarang laba-laba yang ada di atapnya itu tidak pernah dibersihkan. Jadi karena rumah sebelah kebakar, sarang ini bisa merambatkan api sehingga ke rumah sebelahnya. Jadi artinya harus bersih di rumah, harus rapi, menata, harus ya memang sudah anjuran-anjuran itu memang ada kaitannya juga. Dan kalau sudah punya apar rutin dicek kadaluarsanya. Kalau yang aparnya itu dari powder, ini harus sering dibolak-balik supaya tidak beku di dalamnya, seperti itu. Dan dari pemadam kebakaran sendiri, sesuai dengan tema di ulang tahun yang ke-102 ini, adalah pemadam kebakaran dan penyelamatan yang profesional, mandiri, dan melayani dalam mendukung adaptasi kebiasaan baru ini yang terkait dengan masa pandemi ini. Artinya di sini sebetulnya sebelum pandemi kami sering melakukan sosialisasi maupun simulasi di masyarakat. Jadi di masyarakat, tadi kan secara individu di rumah ya, kemudian untuk di masyarakat, mestinya di masyarakat, di RT RW pada saat kita simulasi, mereka membentuk satgas-satgas gitu ya, satgas kebakaran siapa, Pak siapa, satgas ya keamanannya Pak siapa. Biasanya kalau terjadi kebakaran ini tidak menutup kemungkinan ada warga yang memanfaatkan dengan menjara dan sebagainya. Terus kemudian ada satgas kesehatan, kalau ada korban siapa yang mengobati, yang dan sebagainya. Nah itu biasanya kita lakukan sosialisasi seperti itu dan sekaligus simulasi seolah-olah ada kejadian kebakaran dan bagaimana proses mulai pelaporan sampai dengan proses pemadaman. Dan di warga juga ya minta tolong unit-unit taktis kami ini mempunyai size yang lebih besar daripada mobil biasa. Jadi unit taktis kami ini sampai ada yang punya ketinggian sampai 4 meter unitnya dengan lebar sampai dengan 3 meter. Artinya tolong yang kita biasanya kesulitan kalau masuk di gang-gang ini ada warga yang masang portal, masang itu dengan gardunya gitu ya kadang-kadang gerbangnya ya. Sehingga jadi kadang-kadang kami kesulitan akses itu. Sudah di portal yang bawa kunci nggak ada di tempat. Nah kita keburu-buru ya terpaksa harus kita bongkar, kita rusak untuk supaya segera mencapai respon time yang kami butuhkan. Jadi kalau di Surabaya ini respon time kami 7 menit. 7 menit sudah harus sampai di lokasi. Dan itu harapan kami, kemudian warga, kemudian polisi tidur juga kadang-kadang menghambat laju kendaraan kita. Benar. Karena kendaraan kita kan berat sekali, itu kan bawa air kan berat. Kalau ada polisi tidur diteruskan ini bisa merusak sasisnya dan sebagainya. Kalau ada polisi tidur kita terpaksa harus ngerem, mengurangi kecepatan dan sebagainya. Kemudian parkir yang tidak teratur di dalam kampung misalnya. Ini salah satu contoh kejadian yang di Jalan Kapasan Dalam itu sebetulnya jalannya luas, tempatnya luas kejadiannya. Cuma dipakai parkir mobil sehingga unit kami kesulitan untuk menuju titik kebakaran itu. Pak, gitu, ini mumpung saya ingat ini Pak, di Surabaya ini kan sekarang banyak banget rusun-rusunawa ya Pak ya. Nah ini yang penting banget harus disiapkan selain apar tadi, apalagi gitu Pak yang harus dimiliki ilmu wacana dari masyarakat yang tinggal di rusun gitu. Selain apar, apalagi nih? Biasanya kan yang lantai atas gitu kan kalau ada kejadian panik duluan ya kan, dia harus menyelamatkan seperti apa gitu Pak? Ya, jadi sebetulnya kalau gedung-gedung tinggi itu sesuai dengan Permen PU, mereka harus membuat proteksi kebakaran sendiri. Jadi untuk gedung tingkat tinggi kita berharap bisa memadamkan api di awal. Jadi kalau di atas 3 lantai memang sesuai Permen PU, selain apar, dia harus punya sistem pemadaman sendiri seperti sprinkle di setiap ruangan. Kemudian ada smoke detector maupun heat detector. Kemudian ada alarm. Kemudian dia punya sistem
pompa hidran dan punya tandon air sendiri. Sampai biasanya kita lakukan pengecekan sampai di tingkat atas, sampai di top floor, tekanan air itu sampai berapa ini kita, sehingga kalau gedung-gedung tinggi, manajemen sudah bisa mempersiapkan kalau misalnya mengantisipasi itu. Tapi kita juga unit-unit kita yang kita siapkan akhir-akhir ini juga untuk mengantisipasi itu, termasuk tadi Bronto Skylift 104 ini paling tidak bisa membantu sampai ketinggian 30 lantai, kita bisa bantu untuk melakukan pemadaman, penyemprotan dan sebagainya maupun evakuasi. Nah, Semangat. Itu Mbak. Baik. Kayak poin-poin penting yang harus apa ya? Pegang gitu lah. Nah. Sama Sobat Gen gitu ya. Pak Dedi, atur nuwun banget ya, udah ngasih sharing juga ilmunya. Sama-sama. Wacananya juga sama Sobat Gen, ini penting banget loh ya. Kita juga baru kali ini kita dapat apalagi ilmu-ilmu yang panjang. Sebenarnya kita pengen ngobrol panjang, tapi karena waktunya nggak cukup juga gitu ya. Mudah-mudahan ini sangat berarti, bermanfaat juga buat Sobat Gen yang biasanya jadi nggak tahu, jadi tahu kayak gitu ya. Tapi yang jelas sehat-sehat terus buat teman-teman Damkar Kota Surabaya. Karena ada di garda terdepan, jaga kesehatan, imunitas juga ya di tengah pandemi ini ya untuk menjalankan tugasnya. Thank you Pak Dedi. Matur nuwun Pak Dedi. Salam sama teman-teman Terima Damkar kasih, di sana. Terima kasih. Ya. Selamat siang Pak Dedi. Assalamualaikum. Selamat siang. Ya.